Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weci Sutra Octavia, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kami, yaitu Filsafat Hukum. Yang saya akan jelaskan yaitu paradigma hukum pada masa klasik 6 sebelum Masehi sampai dengan 5 setelah Masehi. Sebelum saya melanjutkan penjelasan saya mohon kepada teman-teman dan rekan-rekan semuanya untuk tetap stay berada di YouTube channel saya dan menyaksikan dari awal sampai akhir. Dan saya juga mohon untuk teman-teman semuanya untuk di like, comment, and subscribe YouTube saya, karena like, comment, dan subscribe itu gratis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembahasan saya, yaitu paradigma hukum pada masa klasik 6 sebelum Masehi sampai dengan 5 setelah Masehi. Paling awal dari pemikiran hukum klasik zaman ini lebih bersifat kosmologis. Dalam bahasa lain, pendekatannya bersifat spiritual, supranatural, atau religiusitas transendental. Implementasinya dalam kehidupan manusia adalah bahwa segala aturan yang ada berada di luar kuasa manusia. Hukum ada karena alam berkehendak. Manusia tinggal mengikuti ketentuan hukum alam itu saja. Manusia berada di bawah bayang-bayang kekuasaan. Nasib atas diri manusia itu masing-masing, atau melakukan perlawanan terhadap hukum alam itu, karena hukum alam itu dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia. Untuk menelusuri akar pemikiran hukum klasik, ada 3 tokoh yang dapat dijadikan rujukan, yaitu yang pertama Anaximander. Beliau berpendapat bahwa keharusan alam dan hidup kurang dimengerti manusia, tetapi jelas baginya keteraturan hidup bersama harus disesuaikan dengan keharusan ilmiah, termasuk di dalamnya dengan hidup dan kehidupan manusia. Keharusan alam dan hidup itulah yang disebut dengan hukum nomos. Yang kedua, Herakleitos. Beliau berpandangan bahwa hidup manusia harus sesuai dengan keteraturan alamiah, tetapi padanya keharusan alamiah digabungkan juga dengan pengertian-pengertian yang berasal dari logos. Dan yang ketiga, Parmenides. Beliau berpendapat bahwa logos membimbing arus alam, sehingga alam dengan hidup mendapat suatu keteraturan yang terang dan tetap. Nah, ketiga pemikiran ini, dengan ide ini, pemikiran hukumnya ini itu terlihat sangat sederhana, konsep yang sangat global dan tidak jelas pranata apa yang bisa sebagai manifestasi dari ide tersebut. Dalam artian, dalam tokoh ini berpandangan kita sangat sulit untuk dapat mengerti atau konsepnya ini agak terlalu disederhanakan, sehingga manusia itu sulit untuk dapat memahami dan mengerti dari pandangan ataupun pendapat mereka. Nah, terjadinya hal yang demikian, maka perkembangan pemikiran hukum mulai memiliki bentuk yang lebih konkret adalah ketika negara polis terbentuk, yaitu munculnya Kekaisaran Romawi pada abad 7 sebelum Masehi. Dan pada masa yang sama terbentuk pula masyarakat-masyarakat
polis di Yunani. Dan itu tidak hanya satu, masyarakat polis atau negara-negara kota tumbuh tidak hanya menjadi kepentingan para sesepuh saja, tetapi telah tumbuh menjadi kehendak umum atau republik. Pada fase ini, ketentuan-ketentuan tentang hukum menjadi lebih terang, tidak lagi dalam ranah ide antah beratah yang sulit dicapai oleh logos manusia atau yang sulit dimengerti oleh manusia. Bentuk hukumnya sudah kelihatan nyata dalam peraturan perundangan negara, kota, dan praktiknya dalam kehidupan masyarakat. Pada masa kekaisaran Romawi ini, mereka sudah menjelaskan lebih detail, lebih jelas tentang bagaimana terbentuknya membentukkan masyarakat yang bisa menguasai dirinya sendiri pada masa abad itu tersebut. Nah, ada beberapa tokoh filsuf Yunani kuno yang menjadi pionir dalam pemikiran hukum pada masa itu. Yang pertama, Solon. Yunani pada zaman Solon sudah menjadi anggota dari majelis 7 orang bijaksana, dipilih dengan suara mutlak untuk menjadi archon, pejabat eksekutif tertinggi. Tugas utamanya adalah menegakkan ketertiban di Athena. Yunani pada zaman Solon tersebut adalah polis agraris, karena banyak sekali dari rakyatnya yang menggantungkan hidup sebagai petani gurem penyawa lahan. Kaum inilah sebagai penyumbang kemiskinan terbesar di Yunani pada saat itu. Untuk mengatasi problem kemiskinan rakyatnya itu, Solon ini tidak tinggal diam. Dia meluncurkan program pemutihan uang atau moratorium pada zaman sekarang, membebaskan rakyatnya banyak dari perbudakan dan utang dari para tuan tanah. Karena programnya itu, si Solon ini melakukan program yang sangat membantu masyarakat, maka Floymans menyatakan Solon adalah sebagai negarawan pertama yang menerapkan konsep keadilan sebagai bagian dari dasar negara. Solon yang menyusun sebuah konstitusi yang menjadi bakal demokrasi pada masa yang akan datang. Yang kedua, Socrates. Menurutnya, tujuan hidup manusia adalah eudaimonia, yaitu kebahagiaan dan kehidupan yang pantas dan berharga bagi manusia hanya hidup yang baik dan adil yang hanya dapat dicapai dengan prinsip yang logis. Menurut Socrates ini, manusia itu layak untuk hidup bahagia, baik dan adil seadil-adilnya. Yang ketiga, Plato. Pemikiran Plato sangat dipengaruhi oleh Socrates, karena selama 8 tahun ia menjadi murid Socrates. Plato adalah seorang penulis yang imajinatif dengan kecerdasan dan daya pukau yang luar biasa. Banyak sekali karyanya yang masih utuh pada saat sampai sekarang ini. Karyanya yang sangat populer pada masa itu yaitu Apologia, Politeia, Sophistes, dan Timois. Dan yang terakhir, Aristoteles. Paradigma Aristoteles tentang hukum sungguh menakjubkan. Baginya, yang paling tinggi kedaulatannya adalah hukum, bukan penguasa dengan segala kekuasaannya. Kearifan dan ketinggian pengetahuannya, bagi Aristoteles, yang menjadi sumber kekuasaan adalah hukum. Untuk itu, hukum beribawa mampu
untuk mengontrol kekuasaan penguasa, menjaga moralitas, menciptakan peradaban, dan mencegah penguasa untuk bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Maka dari itu Aristoteles menyatakan bahwa sumber kekuasaan adalah hukum. Untuk bisa menegakkan hukum itu harus sangat berwibawa, mampu mengontrol kekuasaan penguasa tanpa ada yang dikesampingkan. Nah, maka dari ini itulah dari penjelasan saya tentang paradigma hukum pada masa klasik 6 sebelum Masehi sampai dengan 5 setelah Masehi. Mungkin itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari judul pembahasan saya. Semoga teman-teman, rekan-rekan semua bisa memahami dan mengerti apa yang telah saya jelaskan. Dan jika ada kesalahan ataupun kekurangan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sehingga jika ada salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.